Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Saya sangat bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan lewat media yang dipakainya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan, serta kita akan merenungkan bersama bagian firman Tuhan ini, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40, di mana bacaan ini menjadi perenungan gemim di minggu yang berjalan dalam rangka perayaan Hari Ketuanan Roh Kudus atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Nah, atau yang kita kenal dengan Pentakosta. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ini bacaan dari tanggal 19 Mei sampai 25 Mei 2024. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah-Mu yang terus menyertai kehidupan kami semua. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Engkau tetap melindungi kehidupan kami? Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga penyertaan-Mu selalu sempurna atas kehidupan kami. Untuk itu kami bersyukur, kami punya Allah yang ajaib dan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan anugerah yang Engkau berikan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan. Terima kasih Bapa, saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman. Kami percaya firman ini menjadi pegangan iman kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Dan biarlah firman ini akan terus menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Mari kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa bagian firman Tuhan yang boleh kita baca di saat ini akan menjadi perenungan firman Tuhan di sepanjang kehidupan yang kita jalani di sepanjang minggu ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita sedang dalam perayaan untuk Hari Pentakosta, Hari Ketuangan Roh Kudus, Hari Pencurahan Roh Kudus. Pentakosta adalah hari bersejarah, bahkan merupakan hari peristiwa iman, sebab turunnya Roh Kudus terjadi tepat di hari Pentakosta ini. Pentakosta bagi bangsa Yahudi adalah sebuah perayaan panen gandum, sehingga orang Yahudi di segala penjuru akan datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Dan hari raya ini dirayakan 7 pekan, yaitu 50 hari sesudah hari raya Paskah. Tepat di hari Pentakosta ini, saudara-saudara, terjadi peristiwa iman, di mana para rasul dan semua orang yang dicatat ada sekitar 120 orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, hal ajaib terjadi, saudara. Ini kalau kita lihat di pasal 2 ayat 1 sampai 13, ya. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dengan bahasa-bahasa dari masing-masing orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai daerah pada waktu itu. Kita bisa lihat di pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang 10. Makanya saudara, waktu para rasul dan orang-orang pada waktu itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang ada pada waktu itu, orang-orang yang datang dari daerah masing-masing, mereka mendengar apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka sampaikan, berbahasa dalam bahasa mereka, saudara. Ini satu perbuatan ajaib, ini satu hal yang luar biasa, dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Makanya dorang itu heran dan mereka tercengang-cengang. Kok bisa mereka berbahasa dalam bahasa mereka, sementara yang datang waktu itu dari daerah-daerah yang berbeda, saudara-saudara, ya. Namun pada waktu itu ada yang merasa heran, ada yang tercengang-cengang, tetapi ada yang menyindir mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Nah, saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang akan kita bahas ya. Merespon apa yang dikatakan oleh orang-orang pada waktu itu ketika menyindir para murid, para rasul yang dipenuhi, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara, ketika mendengar hal ini, firman Tuhan mengatakan, bangkitlah Petrus berdiri di saat itu di antara ke-11 rasul dengan suara nyaring ya. Petrus ini mengklarifikasi atas tuduhan yang dilakukan kepada mereka. Ya. Dikatakan mereka sedang mabuk. Dengan berani ya Petrus berdiri dan menjelaskan makna sesungguhnya dari peristiwa tersebut. Makna sesungguhnya atas apa yang mereka alami. Petrus merasa perlu untuk mengklarifikasi tuduhan mereka, saudara-saudara. Tetapi juga atas dorongan untuk menjelaskan makna sesungguhnya dari peristiwa apa yang mereka alami. Ya, karena saudara, dorang ini salah sangka. Orang-orang ini, Petrus katakan ya, kamu itu salah sangka. Karena orang-orang ini tidak mabuk karena hari baru pukul 9. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kadang lihat orang begitu, ya, jaga salah sangka dengan orang lain. Suami istri juga begitu. Kadang jaga baku salah sangka, saudara, ya. Makanya kalau terjadi salah sangka, harus ada klarifikasi, ya, harus ada penjelasan supaya itu hati tenang, supaya itu hati damai, ya. Jangan baku badiang, kong sobaku feyong pada akhirnya kacau, saudara ya. Karena kadang-kadang jaga baku salah paham, ya, jaga salah target, salah sangka, saudara. Makanya klarifikasi juga penting supaya jelas persoalannya, saudara. Nah, Petrus di sini mengklarifikasi bahwa mereka itu tidak mabuk karena hari masih jam 9, jam ketiga. Jadi saudara, dalam budaya orang Yahudi, jam itu dimulai pukul 6 pagi. Jadi jam pertama itu dimulai jam 6 pagi. Makanya jam 9 itu jam ketiga, ya. Dan ini merupakan waktu doa orang Yahudi. Habis itu dorang sarapan, makan ya, sekitar jam 10. Makanya saudara, dorang nggak mungkin mabuk, dorang nggak mungkin minum anggur mabuk karena dorang belum makan. Makanya Petrus bilang bahwa ini baru pukul 9, ini baru jam ketiga. Seharusnya itu jam berdoa. Habis itu makan. Orang Yahudi tidak akan mabuk, tidak akan menyentuh anggur kalau belum makan, saudara. Beda dengan torang, ya. Kalau torang, saudara, ya, saya pernah lihat ada yang mabuk, biar belum makan, DP puru masih kosong, saudara, dia sebagai minuman, ya. Ada mabuk masih pagi, saudara. Bajalan ya, di pelayanan, dapat lihat masih pagi so di bundaran ya, berkumpul, saudara, mabuk orang, saudara, masih pagi ya. Ada lagi yang dari malam sampai pagi, kong siang, saudara, mabuk. Ini yang jadi masalah, saudara ya. Kadang-kadang dalam torompe kehidupan, orang tidak mampu jaga torompe kesehatan, torompe diri ya. Ada yang mabuk so tahu diri ya. Dari malam ya pulang-pulang sampai pagi, sampai siang, sampai malam ulang, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang Yahudi tidak demikian, saudara. Makanya selanjutnya Petrus menjelaskan makna peristiwa tersebut dengan memulai, ya, ia mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Ya, ini ada di ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, ya. Selanjutnya sampai ayat 21. Ini dikutip dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Bahwa apa yang terjadi saat itu bukan karena mereka mabuk, tetapi
ini adalah peristiwa yang sudah dinubuatkan. Ini adalah peristiwa yang sudah difirmankan Allah, yang sudah dinyatakan Allah lewat hambanya, lewat nabinya, yaitu Yoel. Ya, Yoel. Mengapa Yoel? Dia adalah seorang nabi. Dia adalah juru bicara Allah, penyambung lidah Allah. Dan firman ini dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa akan terjadi hari-hari terakhir. Di sini dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, akan terjadi hari-hari terakhir atau pada masa-masa sebelum dunia lenyap. Ya, atau ini disebut menjelang hari Tuhan, menjelang penghakiman yang pasti terjadi. Ini maksudnya, saudara, di tengah progres menuju penghakiman. Nah, hari Tuhan itu pasti. Ini perenungan kita di minggu yang lalu ya, kita renungkan itu tentang kedatangan ya, tentang hari Tuhan, saudara. Hari Tuhan itu pasti, saudara. Kedatangan Tuhan itu pasti. Dan menjelang hari Tuhan, menjelang penghakiman, ya, ini yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel yang terjadi pada waktu itu, saudara. Ya, itu tadi yang saya katakan. Ini yang Petrus mau jelaskan. Di tengah progres menuju penghakiman, ada satu anugerah. Ada satu anugerah Allah yang diberikan kepada kita, yaitu hari Pentakosta, saudara. Artinya apa? Saat Pentakosta, Tuhan mencurahkan rohnya. Itu dikatakan ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini janji Tuhan terjadi, tergenapi, saudara. Ya, bahwa Allah menyatakan janjinya, firman-Nya, nubuatnya, saudara. Sehingga Allah kalau berjanji pasti tergenapi. Allah kalau berfirman pasti tergenapi, saudara-saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Tadi saya katakan menjelang hari Tuhan, menjelang penghakiman yang pasti terjadi, ada satu anugerah Allah yang diberikan kepada kita, yaitu hari Pentakosta. Allah mencurahkan rohnya atas semua manusia. Luar biasa, saudara. Ya, sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur nubuatan Yoel terjadi di hari Pentakosta. Sehingga Pentakosta ini menjadi peristiwa bersejarah. Karena Pentakosta itu terbentuknya gereja. Hari lahirnya gereja, saudara. Semua karena pekerjaan Roh Kudus. Karena waktu itu ada banyak orang memberi diri menjadi pengikut Kristus. Memberi diri, bertobat, dan dibaptis. Luar biasa, saudara-saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita yakini sampai hari ini bahwa Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kita semua. Makanya saudara, Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kehidupan kita. Sehingga kita harus memberi hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Tapi yang menjadi persoalan, ada banyak orang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mau hidup sendiri, saudara. Ini mau melibatkan Roh Kudus, dia mau hidup dalam dosa, dia mau hidup dalam kejahatan, mau hidup semau gue. Mana-mana pak kita, saudara. Ini yang jadi persoalan. Seharusnya sebagai orang percaya, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kita harus dipimpin, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti tidak hidup secara daging.
Karena roh berlawanan dengan keinginan daging, saudara. Makanya torang kalau masih ada keinginan daging, berarti torang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena roh berlawanan dengan keinginan daging. Kalau mau dipimpin Roh Kudus, tanggalkan keinginan daging, saudara-saudara. Hidup kita harus dikuasai oleh Roh Kudus, supaya apa yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Untuk itu tadi saya katakan, Roh Kudus adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Tentunya Roh Kudus ini hadir setelah apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ia mati, dia bangkit dan naik ke sorga. Dan janjinya, penghibur akan datang, penolong akan menyertai kehidupan kita. Makanya Yesus harus naik ke sorga, saudara. Dia menyediakan tempat bagi kita. Tetapi juga Yesus harus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun dan menyertai kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Petrus di ayat 22. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Setelah dia menjelaskan ini, saudara, ya, di ayat 22 dia katakan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakannya kepadamu. Jadi saudara, ini titik berat yang kedua yang mau disampaikan oleh Petrus. Kalau yang pertama, Petrus menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada waktu itu sesuai yang difirmankan, yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus, akan terjadi ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan untuk kehidupan setiap manusia yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, digambarkan, dikatakan di sini, saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh Petrus, dia bicara tentang Yesus dari Nazaret. Dia katakan seorang yang ditentukan Allah, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Yesus ini, dia telah bangkit dan Yesus terlepas dari kuasa maut. Itu juga yang dikatakan oleh Daud. Petrus juga mengutip apa yang dikatakan oleh Daud, saudara-saudara, ya. Ada satu orang yang mati tapi tubuhnya tidak hancur. Kehancuran tidak terjadi pada orang ini. Itu di ayat 31, ya, saudara. Kalau kita baca, dikatakan, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya, saudara, Daud melihat apa yang akan terjadi di masa depan, bahwa Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah itu tidak akan ditinggalkan oleh Allah, dan tubuhnya tidak akan hancur. Ini juga dinubuatkan oleh Raja Daud, saudara-saudara. Ini jelas dikatakan di dalam firman ini. Petrus mengatakan nubuatan Daud ini sekarang itu terjadi. Ini yang dijelaskan oleh Petrus pada saat itu. Ada satu-satunya pribadi yang tubuhnya tidak binasa. Dia sungguh-sungguh mati, tapi dia mati menebus dosa umat manusia, tetapi dia mengalahkan kematian itu. Dia menang atas kematian dan dia bangkit dari antara orang mati. Dan Petrus mengatakan, kami adalah saksi kebangkitan Yesus. Ya, inilah Injil yang disampaikan oleh Petrus, bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, sebagai Mesias, Raja Penyelamat.
Yang dikatakan oleh Petrus ini adalah inti dari Injil, saudara. Euangelion, kabar baik, kabar sukacita. Petrus mau mengatakan kepada mereka bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, karena Dia telah mati menebus dosa umat manusia, dan Dia telah bangkit. Yang kamu salibkan itu, yang kamu bunuh itu, saudara, ya, Dia itu ternyata Tuhan. Ya, ini yang Petrus mau katakan. Dia itu Tuhan, Dia itu Kristus. Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, waktu mereka mendengar hal ini, ya, dikatakan di sini mereka sangat terharu, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati, artinya Petrus membilang pada orang, engkau mau meletakkan keselamatanmu kepada siapa? Ya, apakah kepada orang hebat? Apakah kepada orang kuat? Apakah kepada orang kaya? Ya, kepada orang yang punya kekuasaan? Satu persatu semua itu mati. Tapi Yesus mati. Dia sungguh-sungguh mati, tetapi Dia bangkit, saudara. Yesus bangkit dari kematian, sehingga satu-satunya pribadi yang bisa kita pegang dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah juru selamat kita. Ini iman kita. Ini yang menjadi pegangan kita, saudara. Ya, Yesus yang telah mati dan bangkit, naik ke sorga. Ini harus menjadi pegangan iman kita sebagai orang percaya. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, dalam keadaan apapun kita, jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab keselamatan yang kita terima adalah sebuah anugerah yang diberikannya kepada kita. Saudara, sungguh luar biasa apa yang dijelaskan oleh Petrus dalam bagian firman yang kita baca di saat ini. Sehingga waktu semua orang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus, Alkitab mencatat hati mereka sangat terharu. Ya, mereka berpikir Dia ini yang disalibkan, ya, yang dibunuh, ternyata Dia ini adalah Tuhan, adalah Kristus, adalah Mesias. Dia kok tidak ada tebus dosa manusia. Dia melakukan itu karena pekerjaan Allah harus dinyatakan, supaya manusia terbebas dari dosa, supaya manusia terbebas dari belenggu dosa, diselamatkan. Itu satu-satunya cara yang dilakukan, ya. Sehingga saudara yang diberkati, itulah ketika mereka mendengarkan hal itu, ayat 37, hati mereka sangat terharu. Terharu ini, saudara, secara harfiah berarti tertikam hati mereka. Ya, kalau patorang itu DP bahasa tak cucu sampai di jantung DP kata-kata. Ya, artinya sangat menusuk. Apa yang dikatakan oleh Petrus itu sangat menusuk. Memang dah kenal baik-baik di hati, saudara, ya. Makanya ketika mereka merasa terharu, dorang bertanya kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat? Petrus bilang, bertobatlah, dan seterusnya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang berkati, firman yang disampaikan oleh Petrus dalam khotbahnya menyentuh hati semua orang yang hadir, menjamah hati semua orang yang hadir mendengarkan pada saat itu. Padahal khotbah Petrus ini, saudara, sangat keras. Khotbah Petrus ini sangat tajam, dan dengan berani dia mengatakan itu semua. Tapi bukan karena Petrus, tapi ini karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Ya, dia dipenuhi Roh Kudus, dia dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Petrus berani menyampaikan firman. Padahal orang tahu, ya, saudara, Petrus ini dulu, ya, dia menyangkal, ya,
dia dulu pengecut, dia lari saudara, tapi dia sadar, dia bertobat. Kuasa kebangkitan Kristus telah mengubahkan hidupnya. Bahkan dia berada dalam pemakaian oleh kuasa Roh Kudus yang luar biasa, sehingga dia berani untuk menyampaikan firman. Petrus sungguh-sungguh bertobat saudara. Makanya orang kalau bertobat, kalau bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Jangan bertobat setengah-setengah bertobat, itu bukan bertobat saudara. Kalau berhenti mabok, berhenti betul-betul. Jangan baru kok istirahat, sudah jangan pakai istirahat saudara. Kalau orang betul-betul bertobat, mari orang sungguh-sungguh bertobat. Ya, kalau orang berbalik dari cara hidup yang lama, jangan kembali lagi saudara. Tinggalkan itu dan orang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Luar biasa pemakaian Petrus saudara, ya. Roh Kudus menguasai dia sehingga dia jadi hamba Tuhan yang hebat dan dahsyat. Makanya saudara, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan dalam pemakaian kuasa Roh Kudus, orang harus berani untuk menyampaikan firman. Orang harus berani menyampaikan kebenaran seperti Petrus. Kalau salah tegur, ya. Kalau ada jemaat yang malas tegur, saudara ingatkan supaya dorang bertobat ya. Jadi rajin, jadi kembali beribadah. Karena ada sekarang cuma untuk nama anggota jemaat, tapi tidak berjemaat. Cuma untuk nama tercatat di gereja, banyak pernah masuk gereja, saudara. Ya, seharusnya orang malu, saudara. Kalau orang anggota jemaat, orang anggota gereja, mari orang memberi diri dalam persekutuan, ya, sehingga benar-benar bahwa orang ini adalah anggota jemaat, orang ada di satu gereja tertentu, sehingga ini mengingatkan kepada kita semua, saudara, ya. Makanya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan takut-takut saudara. Orang mesti berani. Ya, jangan berpikir dah perasaan leh. Ya, kagele dia marah, kagele dia tersinggung. Saudara yang diberkati Tuhan, yang mau maju-maju tuh pelayanan ya. Dan itu tidak akan terjadi pertobatan. Sehingga apa yang benar itu harus orang katakan. Firman harus diberitakan, kebenaran harus disampaikan, supaya jemaat Tuhan bertumbuh dalam iman yang benar, supaya mereka hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga orang harus berani menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Orang harus berani menyampaikan apa itu kebenaran, saudara. Ya, kalau kita dikuasai Roh Kudus, pasti orang akan diberikan kemampuan dan keberanian. Amin, saudara. Ya. Makanya saudara diberkati, kalau sudah dengar firman, dengar itu kebenaran, lembutkan jatuh hati saudara, kong bertobat. Sama dengan orang-orang waktu itu, waktu dorang dengar itu firman, tak kenal di hati, menusuk saudara, memang tak kenal baik-baik. Dorang langsung tanya apa yang mesti tombeking, Petrus bilang bertobat. Ya, jangan saudara, kenal dengan firman, ya. Memang tak taruh tuh firman memang tak kenal baik-baik saudara. Bukan mau bertobat, balik marah tuh pengkhotbah saudara. Ya, marah tuh pelayan. Ya, marah tuh pemberita firman saudara. Singgung le dia. Singgung le kurang-kurang ini. Torang-torang jo dia mau bilang. Kurang itu saudara yang diberkati Tuhan. Namanya firman saudara, namanya kebenaran harus disampaikan. Ya, jangan orang mengeraskan hati. Tahu itu tuh mesti orang backing, mengeraskan hati. Kau bilang berhenti le. Saudara yang diberkati Tuhan, memang kalau ada manusia begitu, memang itu manusia hati batu saudara. Ya, karena apa? Dipati keras. Makanya orang kalau dengar firman terkena di hati, menyentuh hati saudara. Ya, jangan keras, lembutkan hati saudara. Ya, maka tombak keras bukan cuma hati batu, memang hati iblis. Ya, karena apa? Kan iblis begitu saudara. Iblis yang tidak senang dengar firman. Makanya kalau ada orang nih mau dengar firman, hati iblis itu saudara. Ya, karena iblis mau dengar firman, iblis tolak firman, tolak kebenaran, nak mau bertobat. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi ada banyak orang pada waktu itu bertobat, orang luar biasa.
betul-betul dorang merendahkan diri. Dorang tanya, apa dang yang mesti dorang backing? Karena dorang menyesal, dorang merasa malu. Sehingga dorang bertanya, apa yang harus kami perbuat? Ya, luar biasa saudara. Mereka dengan penuh kerendahan hati bertanya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, pertobatan itu harus ada dari diri sendiri saudara. Ya, kemauan dari diri untuk mau bertobat. Nyana mau dipaksa-paksa, bertobat nyana, bertobat. Nggak dipaksa saudara, ya. Tapi memang dari diri sendiri yang mau bertobat. Membuka hati supaya Tuhan masuk menguasai kehidupan kita saudara, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, buka hati kita lebar-lebar supaya Tuhan masuk menguasai kehidupan kita, menuntun dan membimbing kehidupan kita. Seperti orang banyak pada waktu itu, mereka bertobat, mereka memberi diri dibaptis, kira-kira 3.000 orang. Luar biasa saudara-saudara, khotbah Petrus ini 3.000 orang bertobat saudara, ya. Tapi bukan karena Petrusnya. Sekali lagi, bukan karena Petrus, tapi semua hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sehingga ada banyak orang ketika mendengar itu, hati mereka dilembutkan saudara. Mereka melembutkan hati, mereka tidak mengeraskan hati, dan mereka mau bertobat. Mereka mau ikut Tuhan, mereka mau menjadi pengikut Kristus. Itulah terbentuknya gereja, itulah hari lahirnya gereja. Mereka mau mengikut Yesus, Yesus yang sudah tersalib, mati dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Dan mereka tahu bahwa mereka imani Roh Kudus yang ada pada saat itu akan menuntun mereka semua. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah di hari Pentakosta yang kita rayakan, Roh Kudus akan menguasai seantero kehidupan kita. Supaya apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan, berpelayanan, di keluarga, di pekerjaan, semuanya berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat memberkati kami. Ajar kami untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan biarlah Yesus Kristus akan terus menjadi pegangan dalam kehidupan kami, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang memberikan anugerah keselamatan dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi pegangan iman kami ketika kami menjalani kehidupan dalam dunia ini. Bahkan ketika kami hidup dalam pertobatan, biarlah kami sungguh-sungguh bertobat, supaya Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai kehidupan kami. Supaya ketika kami berjalan dalam hidup ini, kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, semua yang mendengarkan firman ini, Kau berkati mereka, jamah dan lawat kehidupan mereka. Biar mereka juga mengalami perubahan, pembaharuan, mengalami transformasi di tengah-tengah kehidupan mereka. Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun dan menyertai serta memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom, damai di hati.